atas segala karunia dan nikmatnya, hidayah, ma'unah, inayah, sehingga Allah sampaikan kita kembali subuh ini merasakan kenikmatan berjamaah kita. Maka mudah-mudahan man shallal ghadata faka'annama shallal lailu kullaha. Kita bukan hanya sholat subuh berjamaah, tapi sholat subuh berjamaah kita seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Maka kita ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu perkumpulan di mana banyak orang duduk, ketemu, tapi tidak dibacakan nama baginda kita Rasul, arisan, paguyuban, engkoan, pengajian mungkin, wa anta najifah, maka perkumpulan itu berbau bangkai, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang kecil enggak hormat sama yang gedean, yang gede enggak sayang sama yang kecilan. Maka mudah-mudahan yang gede, yang muda, yang tua, yang lebih tua dan semuanya, guru-guru kita, orang tua kita di Masjid Jami' Al-Mujahidin ini, Allah berikan kesehatan, kemanfaatan dan panjang umur sehingga masih terus bersama kita berjamaah di Masjid Jami' Al-Mujahidin ini. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 46. Ketemu? Kita bacakan Fatihah li muallifil kitab, kepada penulis kitab Nasaihul Ibad, Syekh Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi. Allah yataghammadihur rahmah. Mudah-mudahan Allah terus rahmati beliau dan kita yang membaca kitabnya, mengulang dan membaca ilmunya. Allah berikan kesempatan kembali kepada Allah dengan kemanfaatan ilmu, sehingga kita keluar dari Masjid Jami' Al-Mujahidin ini Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Allah berikan rahmat inayah buat orang tua kita yang sudah enggak ada, wakil pendiri yang mewakafkan, yang peduli dengan Masjid Jami' Al-Mujahidin ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang udah enggak ada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, ma'an nabiyina wassalihin wa syuhada'i wassalihin, bersama para nabi, orang soleh, para mati syahid. Allah limpahkan nikmat karunia di dalam kuburnya sehingga bertemu kelak mudah-mudahan dengan kita di yaumil mahsyar dalam nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifun nafa'ana Allahu wa iyyahu bi ghaziri ulumihi wa husni adamihi. Disampaikan oleh penulis kitab Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi di baris kedua paling kiri, walaulas salihun. Kita sering kalau umroh haji itu la enggak,
Naam berarti iya. La berarti harfun nafi, huruf yang mentiadakan. Kita sebutkan la ilaha illallah, Nabi jamin atas kabar dari Allah, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. La berarti tidak ada yang patut disembah, diikuti hukumnya kecuali Allah. Maka la di sini ini bukannya la itu bukan, tapi peniadaan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dia takbiratul ihram, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia tasyahud, dia salam, tapi lupa baca Al-Fatihah, maka Rasul sampaikan la sholata. Biar kata udah takbiratul ihram, udah ruku, udah i'tidal, udah sujud, udah tasyahud, udah salam, enggak dihitung. La sholata enggak dianggap sholat, peniadaan. Kenapa? Illah kecuali ya bi Fatihatil Kitab, baca Al-Fatihah. Maka walaula, tidaklah, seandainya, jikalau tidak ada as-salihun. Soleh berarti satu, solehani berarti dua, solihun berarti banyak. Ada Pak Soleh di sini? Bang Soleh. Sering ibu-ibu nanya tuh kalau pengajian, ibu-ibu, gimana Ustaz anak-anak kita nih generasi Z ya, kita lingkungan kita biar pada soleh bagaimana? Gampang, kawinin aja sama Bang Soleh, jadi soleh semua itu. Ya, bapaknya soleh, anak siapa? Anak soleh, biar anaknya soleh. Jadi kawinin aja sama si soleh. Soleh itu adalah makana minal af'al. Semua yang af'al itu jamak dari fi'il. Fi'il itu perbuatan. Ada fi'il madi, pekerjaan yang udah lampau, yang anak kita bilang simple past tense. Ada fi'il mudhari, pekerjaan sekarang atau nanti yang akan datang, yang kata anak kita sekarang present continuous tense. Ada fi'il amr, perintah, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il jadi af'al. Kita nih sampai duduk begini, wudu dulu. Tadi masuk masjid ada yang angkat tangan, ada yang nyelonong baik. Ya, kalau yang nyelonong baik, masuk baik, nggak punya utang dia. Tapi yang angkat tangan, ya, itu punya utang, doa dulu. Ada yang angkat tangannya lama, ya, doanya itu berarti utangnya banyakan dikit. Pekerjaan semua. Ada yang langsung duduk, ada yang sholat 2 rakaat. Rapi, ada yang zikiran dulu. Itu artinya af'al, pekerjaan. Semua pekerjaan itu min haitsu yasdurun nas, yang dikerjakan oleh manusia aqraba ila shalah, mendekati kepada kebaikan, mendekati kepada kemaslahatan, itulah soleh. Wa ab'adu anil fasad, dan menjauhi dari kerusakan, itu namanya soleh. Maka pekerjaan kita yang mendekatkan diri kita kepada kebaikan, itu berarti kesalehan. Ya,
ibu-ibu nih banyak penutupan pengajian di mana-mana, penutupan pengajian. Tapi amal laki enggak cium tangan, berarti belum solehah. Tapi kalau udah begitu ketemu cium tangan, kadang-kadang kalau mau puasa begitu, ya Allah maafin ya, ya lakinya belum nyawa diserobot aja, maafin ya, sampai kejengkang lakinya itu berarti udah soleh. Apalagi kalau kemana-mana ya lakinya dicium, karena nyium laki sama dengan nyium hajar aswad. Apalagi lakinya keling, udah mantap banget deh itu, cepat ya. Itu namanya soleh. Tapi kalau ngaji kemana-mana amal laki nggak cium tangan, itu namanya belum aqraba lis-shalah, belum mendekati kepada kebaikan. Maka laulas salihun, seandainya jikalau tidak ada orang soleh, lahalakat talihun. Yang tadi soleh pakai sol, yang ini toleh pakai to, berarti kebalikannya. Kalau mendekati kebaikan namanya soleh, jauh dari kebaikan berarti toleh pakai to. Maka Imam Nawawi menyampaikan, andai saja tidak ada orang soleh, lahalaka, maka hancurlah, binasalah, tidak ada kemanfaatan. Siapa? Talihun, tidak ada artinya orang-orang yang toleh, yang tidak soleh. Di tempat kita biasanya ya namanya anak muda, Sabtu malam Minggu, apalagi di pasar malam ya, itu kadang-kadang ya emang jalanan orang mau lewat kan, tapi galakan dia yang naruh motor di situ mau ya. Ketika ada orang terzolimi, maka yang berdosa itu bukan dia doangan, tapi kita yang satu lingkungan. Bulan puasa biasanya sore-sore pada nyari takjilan. Begitu nyari takjilan, tetangganya lihat ada orang masuk ke rumahnya, enggak ditegur, enggak ditanya, itu namanya toleh, rusak ya, apa diambilin ya. Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin, bukanlah golonganku kata Rasul mereka yang enggak peduli sama lingkungannya. Ada orang pakai jaket hijau, jaket oranye, lama banget di situ aja. Kalau jaketnya warna-warni, cuma dua kemungkinannya. Satu, dia bawa makanan. Dua, bawa orang. Kalau bawa makanan kagak, bawa orang kagak, TV gede banget dibawa, berarti itu maling. Kita diam bayar, main bang, iya, wah. Itu kita berarti toleh. Dosanya itu berarti bukan buat dia doang, buat kita juga. Orang pada tarawih, anak muda pada nongkrong aja. Iya, sunnah betul. Tapi aqraba lis-shalah itu penting. Tarawih. Nggak mau sholat dikit. Tapi kalau kita diamin, ya, itu berarti kita membenarkan apa yang terjadi. Maka toleh itu sebetulnya tertutupi dengan soleh yang lain. Maka kita istiqomah saja. Anak diajak nggak mau, biarin, namanya anak-anak. Mantu diajak belum mau, biarin. Kita baca Quran, anak main HP aja, nggak apa-apa. Yang penting kita udah ngajak.
tapi di otak dia ngerekam, oh babanya, engkongnya megang Quran mulu, dia megang HP mulu. Satu waktu dia bakal mikir, karena kerekam di alam bawah sadarnya bahwa ada perbedaan ketika megang HP dengan megang Quran. Makanya kalau di masjid pada itikaf pada megang Quran, tapi atasnya handphone. Lagi main belajar dia. Ini Quran ini ya. Man atasnya handphone. Begitu ditanya, alif lam mim, di bawahnya udah. Enggak apa-apa, yang penting dia masih megang Quran. Kita tahu orang kita buaya semua. Dia kadal. Bagian nggak apa-apa. Pada saatnya dia akan merekam itu dan dia akan kembali mudah-mudahan dari toleh kepada soleh. Udah orang mau ngapain biarin, tapi kita tetap bilangin, ngingetin. Orang-orang belum tahu minggu depan udah tarawih, ya, kita ingetin minggu depan udah tarawih. Jamaah ayo. Kapan lagi kita jamaah? Dia nggak mau, biarin. Tapi kita tetap konsisten, itu mengcover kekurangan, kemaksiatan, kerusakan yang ada di lingkungan kita. Laulas salihun, kalaulah tidak ada orang soleh, semua akan binasa gara-gara orang toleh. Gempa datang kemarin, kayaknya belum lama gempa juga tuh malam-malam. Banjir dan seterusnya, kan ikutan tuh yang hafal Quran, rumah tahfidz, semua hancur. Maka sebelum hancur, mudah-mudahan Allah jaga lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Di bawahnya baris keempat sebelah kanan, walau lal ulama lasaran nas kulluhum kal bahaim. Ada ulama, ada nas. Kalau manusia semua, ya ayuhan nas, wahai manusia, maka kita punya guru namanya alim kalau satu, kalau dua namanya alimani, kalau banyak ulama. Kalau kita buka surat Al-Maidah ayat 3, itu panggilan hewan saja yang berilmu dengan tidak berilmu itu beda. Anjing misalnya, ketika anjing itu terlatih, anjing itu terdidik, anjing itu punya ilmu, itu beda dengan anjing yang tidak terdidik dan tidak berilmu. Allah sampaikan anjing-anjing biasa disebut dengan kalbun, tapi anjing yang terlatih punya ilmu disebutnya dengan mukallibin, anjing-anjing terlatih. Maka beda anjing yang sekolah sama yang anjing kagak sekolah. Memang ada anjing sekolahannya, ada 75 juta uang pangkalnya. Di mana kita nyekolahin anjing? Di TB Simatupang ada. Ya, itu ada 2 cat, oranye sama biru. Yang oranye Cikal, yang biru Hexco. Belakangnya yang kalau mau ke Andara itu ada mobil datang pagi. Biasanya sekolahan mobil datang orang turun. Sore mobil datang orang naik. Kalau ini pagi mobil datang anjing turun. Entar sore mobil datang anjing naik. Itu anjing nggak pakai disuruh, karena anjingnya pada sekolah. Sekolahnya mahal 75 juta. Emang apa mahal? Karena ustadz-ustadznya anjing. Gurunya anjing kan ustadz berarti. Ustadz-ustadznya anjing, pakai pantopel, pakai dasi, pakai jas, rambutnya klimis, ya. Kan pakai obat semua itu, makanya mahal. Itu
berbeda menurut Imam Syafi'i dengan anjing-anjing liar biasa. Kalau yang punya ilmu digigit makanan kita, buruan kita, itu yang haram jadi halal, mukallibin. Tapi kalau dia nggak terdidik, digigit, ya itu karena dia tidak berilmu, nggak jadi halal, tetap haram. Karena biasanya cobain dulu. Tapi kalau yang mukallibin terlatih itu nggak dicobain, utuh biasanya. Kata Imam Syafi'i, tepuk aja pantatnya, ya, baca Bismillah. Seketika itu makanannya jadi halal, merubah hukum yang haram menjadi halal. Itu ulama. Kita kemudian bisa seperti ini karena jasa orang tua kita dan ulama-ulama kita. Masalahnya kalau enggak ada beliau, lakan lasorun nas, kita semua kulluhum kal bahaim. Apa itu bahaim? Ya. Imam Ghazali punya kitab namanya Bidayatul Hidayah. Sering kali beliau menyebutkan manusia itu punya 4 sifat dasar. Yang pertama namanya sifatus subu'iyah, sifat yang buas, apa aja diterabas, apa aja dimakan. Ayam dimakan, ikan dimakan. Apa hukum makan ayam, daging ayam? Halal. Makan ikan? Halal. Permasalahannya kita bukan disuruh makan daging ayam atau makan ikan, tapi disuruh makan ikan ayam. Kalau daging ayam halal apa haram? Ayam halal. Halal. Ikan halal. Tapi kalau ikan ayam, kudu kita cari dulu kakaknya. Ini dia kakaknya, termasuk keluarga ikan apa keluarga ayam? Oh, kakaknya keluarga ikan, halal. Jangan kata ikannya, bangkainya halal. Bangkai ikan halal. Ya, al-hilu maitatuhu, itu halal bangkainya, airnya juga suci. Ayam juga halal, tapi bangkainya nggak halal. Berarti kalau ikan ayam disembelih itu halal. Tapi kalau ikan ayam bekas tabrakan sama motor, dilihat kagak ada orang nih, itu ayam kelepek-kelepek mati, nggak ada yang tahu, ya dibawa sama dia, diopor segala macam. Berarti kita makan bangke. Makan bangke berarti halal apa haram? Halal. Ini artinya bahwa sifat kebuasan itu perlu kita hilangkan. Yang kedua adalah sifat bahimiyah. Nah, ini sifat bahimiyah itu apa? Sifat binatang liar. Liar kita. Apa aja ditabrak. Udah nggak ada yang namanya norma etika. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik sehingga betul-betul kita dijauhkan dari sifat bahimiyah, keliaran, menabrak etika, melanggar apa yang kita anggap dengan norma, dan tentunya nilai-nilai beragama. Maka kalaulah kita nggak ada guru kita, maka kita seperti bahaim, ya, binatang yang liar. Kita nggak kebayang nih kalau kita nggak dikenalin Allah dengan baginda kita Rasul,
nggak ada rasa cinta keimanan kepada beliau, kita nggak tahu ujungnya kita ngapain ini hari ini. Tapi karena ada hidayah dari Allah, Allah berikan kita kemanfaatan. Alhamdulillah. Kemudian bawahnya lagi 4 baris sebelah kiri, walau nasultan la ahlaka ba'duhum ba'dha. Kalaulah tidak ada sultan, pemimpin, tidak ada yang nuak-nuain, maka la ahlaka ba'duhum ba'dha. Orang akan saling tabrak-tabrakan, orang akan saling sikut-sikutan, ya. Tidak ada koordinasi sehingga masing-masing jalan sendiri. Tapi begitu kita ke Masjid Al-Mujahidin, alhamdulillah, orang lain penutupan, orang lain tawakufan, pada bingung mau ngaji kemana lagi. Habis pengajian pada ditutup-tutupin. Kemana dia bingung? Ke Masjid Jami Al-Mujahidin. Kenapa? Karena di sana ada sultannya, ada kepemimpinannya, bahwa orang lain pada nutup, biar kita berangkat terus. Orang lain udah pada komat, ya. Perasaan baru aja udah komat aja. Ya. Kalau kita alhamdulillah karena ada sultannya, pengaturannya, alhamdulillah. Yang baru bangun masih bisa, yang rumahnya jauh masih keburu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan sultan-sultan kita yang memimpin, yang memberikan satu arahan orang tua kita, para sepuh kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Walau lal hamqa, di bawahnya la kharabatid dunya. Kalaulah kita ini semua menjadi orang-orang yang tidak faham, maka kita bisa binasa semua. Rasul ketika sholat itu setelah sholat balik badan, ya, salam, doa, balik badan. Kenapa? Dilihat satu-satu. Aina fulan, aina fulan, aina fulan, si fulan kemana, si fulan kemana. Enggak ada ya Rasul, sebaligi salam, sampaikan salam ke dia. Besok suruh jamaah. Terus kalau dia enggak ada gimana Rasul? La ukharribanna baitahu, aku bakar rumahnya. Meskipun Nabi enggak pernah bakar rumah orang, tapi itu bentuk peringatan buat kita. Kalau kita pada enggak ada yang mau ngaji, enggak ada yang belajar cara wudu, enggak ada yang manasik, enggak ada yang duduk di majelis, maka kita gelap semua. Ketika gelap semua, maka menjadi lahalaka kulluhum, kita akan binasa semua. Terakhir, walau lalari la'at kana kulla syai. Kalau tidak ada angin, ya, kehidupan itu, hal-hal terkait regenerasi itu sulit tercapai. Rambutan bisa berbuah biasanya Allah kirimkan angin. Kita gerah jadi adem, Allah kirimin angin. Ya. Ini di sini bahwa kehidupan Allah berikan satu jalan. Maka mudah-mudahan yang sehat Allah sehatkan, yang kurang sehat Allah ganti segera kesehatannya itu sebagai kesehatan yang maksimal. Dan mudah-mudahan apapun yang kita rasakan, Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, dan Allah mudahkan kita dengan segala apa yang kita hajat niatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Fatihah kita bisa menghantarkan kesehatan yang prima, dan mudah-mudahan siapapun di antara kita yang kurang sehat, yang Allah uji kesehatannya, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya dan segera berkumpul kepada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم اللهم يا الله ثبتنا بالقوة وثبتنا بالاستقامة وثبتنا يا الله بحسن الخاتمة Allahumma lakal hamdu ya Allah, kepadamu lah kami memuja dan memujimu ya Allah, wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami mengadu ya Allah, wa antal musta'an, tidak ada yang mampu menolong kami kecuali Engkau ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, saya langsung pamit karena anak lagi di IGD ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.